Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar tentang sistem klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom serta bagaimana cara membuat kunci determinasi dan membuat kladogram secara manual. Adapun kompetensi dasar yang harus dikuasai yaitu menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom serta menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Langsung saja kita bahas tentang perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Jadi sistem klasifikasi makhluk hidup itu selalu mengalami perkembangan ya dari masa ke masa, dan ada beberapa sistem klasifikasi yang pernah digunakan secara internasional. Yang pertama yaitu ada sistem 2 kingdom. Nah, klasifikasi sistem 2 kingdom itu dikemukakan oleh Aristoteles dan membagi organisme yang ada di bumi ini menjadi 2 kelompok besar atau 2 kingdom, yaitu kingdom Plantae dan Animalia. Kemudian ada klasifikasi sistem 3 kingdom yang dikemukakan oleh Ernest Haeckel. Nah, jadi sistem klasifikasi 3 kingdom itu membagi organisme yang ada di bumi ini menjadi 3 kelompok besar, yaitu Protista, Plantae, dan Animalia ya. Ini seiring ditemukannya mikroskop cahaya yang mengungkap bahwa adanya organisme uniseluler atau yang bersel satu yang disebut sebagai Protista. Kemudian ada klasifikasi sistem 4 kingdom. Klasifikasi ini membagi organisme menjadi 4 kelompok besar, yaitu Monera, Protista, Plantae, dan Animalia. Karena pada saat itu sudah ditemukan adanya mikroskop elektron yang mengungkap adanya struktur ultramikroskopik dari sel ya, sehingga membagi sel itu menjadi 2 kelompok, yaitu ada sel prokariot atau sel yang tidak memiliki membran inti. Di sini contohnya adalah Monera, dan juga ada sel yang memiliki membran inti disebut eukariot, yaitu ada kelompok Protista, Plantae, dan Animalia. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi sistem 5 kingdom yang dikemukakan oleh Robert Harding Whittaker. Adapun dasar klasifikasi yang digunakan yaitu ciri struktur sel dan cara memperoleh makanan. Nah, jadi dulu itu jamur dimasukkan ke dalam kingdom Plantae, namun karena jamur itu ternyata tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga dikelompokkan menjadi suatu kingdom tersendiri ya, sehingga untuk klasifikasi sistem 5 kingdom membagi organisme menjadi 5 kingdom, yaitu ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut di kelas 10. Selanjutnya ada klasifikasi sistem 6 kingdom yang dikemukakan oleh Carl Woese dan menemukan adanya perbedaan pada kelompok prokariota, yaitu pada ciri perbandingan RNA ribosom dan urutan lengkap genomnya pada spesies bakteri yang masih hidup. Nah, untuk prokariot itu dibagi lagi menjadi 2 kingdom yang berdiri sendiri, yaitu ada Archaebacteria yang berciri khas dinding selnya itu tidak mengandung peptidoglikan dan biasanya itu habitatnya ada di lingkungan yang ekstrim ya. Kemudian yang kedua ada kingdom Eubacteria yang ciri khasnya adalah dinding selnya mengandung peptidoglikan dan habitatnya itu ada di sekitar kita. Sehingga klasifikasi sistem 6 kingdom itu terdiri atas Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Selanjutnya ada klasifikasi sistem 8 kingdom yang dikemukakan oleh Thomas Cavalier Smith. Jadi si Thomas ini membagi kingdom Protista menjadi 3 kingdom lagi yang berdiri sendiri, yaitu ada Archezoa, Protozoa, dan Chromista. Kemudian ada sistem 3 domain yang dikemukakan oleh Carl Woese dan beberapa ahli biosistematika yang lain. Jadi domain itu adalah suatu tingkatan taksonomi di atas kingdom ya. Sehingga untuk sistem 3 domain itu membagi makhluk hidup menjadi 3 domain ya, yaitu ada Archaea, ada Bacteria, dan Eukarya atau Eukariot. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu tentang klasifikasi sistem 5 kingdom ya. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang ciri-ciri khas yang masuk ke dalam
kingdom-kingdom tersebut ya. Yang pertama ada kingdom Monera. Jadi untuk makhluk hidup yang ukurannya itu mikroskopis ya, berkisar antara 1 sampai 10 mikrometer, itu dimasukkan ke dalam kingdom Monera. Adapun ciri khas yang lain itu adalah uniseluler atau bersel satu ya. Selnya pun tidak memiliki membran inti atau jenis selnya itu adalah prokariotik. Kemudian cara berkembang biaknya yaitu dengan membelah diri. Nah, contoh yang masuk dalam kingdom Monera itu adalah bakteri dan alga biru. Yang kedua yaitu kingdom Protista ya. Nah, sebenarnya Protista ini merupakan makhluk hidup yang mirip dengan kingdom Monera, namun bedanya itu ada di membran intinya. Jadi kalau Protista itu sudah memiliki membran inti atau jenis selnya itu adalah eukariotik ya. Dan untuk ukurannya pun cukup beragam, mulai dari yang berukuran mikroskopis sampai yang makroskopis atau dapat dilihat tanpa bantuan mikroskop. Jadi untuk Protista itu ada yang bersel satu atau uniseluler dan ada juga yang bersel banyak atau multiseluler ya. Contohnya itu ada Protista mirip hewan ya atau disebut sebagai protozoa. Kemudian ada Protista mirip tumbuhan ya atau alga, dan juga ada Protista mirip jamur. Contohnya itu adalah Oomycota atau jamur air. Yang ketiga yaitu ada kingdom fungi atau jamur ya. Jadi salah satu ciri utama dari fungi adalah tidak dapat berfotosintesis. Nah, bagaimana cara memperoleh makanannya? Ini juga unik ya. Karena jamur itu tidak menelan makanan seperti kita ya, tapi jamur mengeluarkan sejenis zat yang membuat sisa makhluk hidup itu sampai terurai. Nah, setelah makanannya terurai, baru si jamur ini menyerap sari-sari makanannya ya. Adapun untuk struktur fungi sendiri itu selnya terdiri dari banyak sel ya atau multiseluler. Kemudian tubuhnya itu terdiri dari benang-benang halus yang bisa kita sebut dengan hifa. Kemudian ada kingdom Animalia ya, ciri khasnya sudah kalian tahu sendiri bahwa untuk Animalia itu tidak dapat membuat makanannya sendiri ya, dan hidupnya itu dengan memakan makhluk hidup lain. Nah, ciri khasnya lagi yaitu berdasarkan ada tidaknya tulang belakang ya. Untuk Animalia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada avertebrata atau yang tidak bertulang belakang dan juga vertebrata yang bertulang belakang. Kemudian ada kingdom Plantae atau tumbuhan dengan ciri khas yaitu mampu berfotosintesis karena memiliki zat klorofil ya. Nah, sebenarnya perbedaan yang mendasar antara kingdom Plantae dan Animalia ini itu terletak pada dinding selnya ya. Untuk Animalia itu tidak memiliki dinding sel, tapi untuk tumbuhan itu punya dinding sel. Nah, sekarang apabila kalian sebagai saintis kemudian menemukan suatu organisme baru atau yang belum dikenal, maka apa yang harus kalian lakukan? Ya, pastinya organisme tersebut perlu diidentifikasi. Nah, apa saja sih hal yang harus kita lakukan dalam identifikasi makhluk hidup? Salah satunya adalah dengan kunci determinasi. Jadi kunci determinasi adalah petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu tingkatan takson tertentu ya. Jadi setiap langkah dalam kunci determinasi ini disusun berdasarkan ciri-ciri organisme yang merupakan bentuk berlawanan ya, sehingga disebut sebagai kunci dikotom. Mari kita coba untuk identifikasi spesies dengan kunci determinasi sederhana. Disediakan misalnya ada tumbuhan kunyit, jahe, lengkuas, kemudian ada roydiscaler, ada ganyong atau canadiscaler, kemudian ada waru atau hibiscus thaliaceus, dan ada kembang sepatu. Ya, nah kalian diminta untuk menentukan nama famili dari tumbuhan-tumbuhan tersebut dengan menggunakan kunci determinasi sederhana. Perhatikan untuk kunci determinasi berikut ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian pahami dalam menentukan kunci determinasi ya, bahwa untuk setiap kunci itu harus bersifat dikotom atau berlawanan, dan setiap kuplet ya itu harus diberi nomor dengan pernyataan yang berlawanan. Misalkan ya, kuplet 1A pernyataannya adalah tanaman bergetah, berarti untuk kuplet 1B itu lawanannya ya. Lawanannya adalah tanaman tanpa getah.
Kemudian untuk nomor di akhir pernyataan itu adalah petunjuk untuk menuju ke kunci determinasi selanjutnya ya. Misalkan untuk 1A tanaman bergetah ya, itu ada nomor 27, berarti kalian harus menuju ke kunci nomor 27 untuk menentukan ciri selanjutnya. Misalnya kita akan mengidentifikasi jahe ya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama jelas kalian harus mengamati ciri-ciri dari jahe ya. Kemudian kalian cocokkan ciri-ciri tersebut dengan pernyataan yang terdapat dalam setiap langkah kunci determinasi ya. Kita lihat untuk jahe ya, untuk kuplet nomor 1, apakah jahe itu tanaman yang bergetah? Bukan ya, berarti kita lanjut untuk kuplet selanjutnya, yaitu yang 1B adalah tanaman tanpa getah ya. Ini adalah salah satu ciri khas dari jahe. Maka kita tulis kunci determinasinya adalah 1B. Kemudian kita lihat di akhir pernyataan itu ada nomor 2. Berarti kita menuju ke kuplet nomor 2 ya, atau kunci determinasi nomor 2. Kita lihat untuk 2A, yaitu daun berbentuk ginjal ya. Untuk jahe itu daunnya tidak berbentuk ginjal ya. Maka dari itu bukan. Sehingga kita menuju ke kunci determinasi selanjutnya yaitu 2B, daun tidak berbentuk ginjal ya. Ini adalah benar. Kemudian kita tulis kunci determinasinya itu adalah 2B. Nah, kita lihat untuk nomor di akhir pernyataan itu adalah nomor 3 ya. Berarti kita menuju ke kunci determinasi nomor 3. Kita lihat untuk 3A. Jahe apakah memiliki seludang daun atau pelepah yang memeluk batang ya. Benar ya, kalau kalian lihat gambarnya itu ada pelepahnya yang memeluk batang, sehingga kita tulis ya. Untuk jahe itu adalah kunci determinasinya 3A. Dilihat di akhir pernyataan ya, ada nomor 4, berarti kita menuju ke kunci determinasi nomor 4. Untuk yang 4A, perhatikan apakah jahe itu anak tulang daunnya lurus sejajar? Bukan ya. Berarti kita menuju ke kuplet selanjutnya yaitu 4B ya, bahwa jahe itu anak tulang daunnya menyirip ya. Dilihat di akhir pernyataan itu menunjukkan nomor 5 ya. Berarti kalian harus melihat untuk kuplet selanjutnya nomor 5. Kalian lihat ya, untuk jahe untuk batangnya itu berdaun tegak, posisi daun berputar, atau batangnya tidak berdaun ya. Berarti yang benar adalah yang 5A ya. Kita lihat untuk 5A di akhir pernyataan itu menunjukkan famili Zingiberaceae ya. Sehingga untuk jahe itu termasuk dalam famili Zingiberaceae. Dan untuk kunci determinasinya bisa kita tulis yaitu 1B, 2B, 3A, 4B, dan 5A. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kladogram dan membaca beberapa jenis kladogram ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus untuk belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.